Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini ada kisah horor tentang seorang pemuda yang menikah dengan gadis desa misterius. Namun rahasia mengerikan terbongkar. Istrinya ternyata kuntilanak dan desa itu sebenarnya tidak pernah ada. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Udara sore itu lengang ketika Ardi memutuskan mengambil jalan pintas menuju kota kecil di balik hutan. Ia seorang pemuda berusia 26 tahun, bekerja sebagai desainer grafis lepas, dan belakangan ini merasa jenuh dengan hiruk-pikuk Jakarta. Seorang rekan kerja pernah menyarankan jalur alternatif, melewati sebuah daerah pedesaan yang katanya lebih cepat ditembus dan unik untuk dilihat. Ardi mengendarai mobil tuanya, menyusuri jalan setapak, mula-mula beraspal tipis, lalu berubah menjadi kerikil, dan akhirnya menembus hutan lebat. Ia menyalakan lampu sorot meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Daun-daun bergesekan dan menimbulkan bunyi lirih, seolah berbisik di telinganya. Setelah hampir 1 jam, ia melihat papan kayu sederhana dengan tulisan pudar, "Selamat datang di Desa Asmara." Ardi mengernyit, nama desa itu terdengar aneh, tetapi rasa penasaran membuatnya memperlambat laju mobil. Di balik pepohonan mulai tampak rumah kayu berdinding bambu dengan atap rumbia. Asap mengepul dari tungku, terdengar suara tawa anak-anak, suasana begitu damai namun juga asing. Di halaman sebuah rumah besar, Ardi melihat seorang gadis muda membawa ember air. Rambutnya panjang, terurai hitam pekat, kulitnya pucat, matanya teduh, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ardi menurunkan kaca mobil dan berkata pelan, "Permisi, ini Desa Asmara ya?" Gadis itu tersenyum tipis, bibirnya merah alami, dan menjawab lembut, "Iya, benar. Jarang ada orang luar datang kemari. Bapak mau singgah?" Ardi salah tingkah mendengar sebutan bapak. Gadis itu tampak sebaya dengannya, mungkin 20 tahunan. "Kalau boleh, saya hanya ingin beristirahat sebentar. Nama saya Ardi." "Silahkan, nama saya Sekar," jawabnya. Ardi pun menumpang bermalam. Malam itu ia duduk di beranda rumah bambu ditemani lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Dari kejauhan terdengar gamelan samar tanpa jelas asalnya. Desa Asmara terasa hidup sekaligus misterius. Hari-hari berikutnya Ardi tak kunjung pergi. Ia merasa betah seolah desa itu menahannya dengan cara halus. Sekar selalu menemaninya berjalan ke sawah, menuntunnya ke sungai, memasakkan hidangan sederhana yang rasanya luar biasa. Dalam hati Ardi muncul bayangan bagaimana jika ia menikah dan tinggal di sini. Suatu malam saat bulan purnama, Ardi menyatakan perasaannya. "Sekar, aku tahu ini cepat, tapi aku merasa kaulah yang selama ini kucari. Aku ingin menikah denganmu." Sekar menunduk dan wajahnya merona lalu ia berkata, "Kau yakin, Di? Hidup di desa tak mudah. Aku yakin jika kau bersedia," jawab Ardi mantap. Sekar pun mengangguk perlahan, dan dalam waktu singkat pesta pernikahan digelar. Pernikahan mereka berlangsung meriah, bahkan terlalu meriah untuk ukuran desa terpencil. Semua warga hadir dengan pakaian adat, membawa makanan, menari dan menyanyi. Ardi merasa seperti berada di dunia lain penuh sukacita. Namun ia juga melihat keganjilan. Beberapa warga berwajah pucat dengan mata kosong, tapi segera tersenyum ketika tatapannya bertemu dengan Ardi. Gamelan terdengar tanpa henti tapi tak jelas siapa penabuhnya. Dan pesta itu berlanjut hingga lewat tengah malam tanpa tanda lelah. Malam pertama mereka berlangsung sederhana. Sekar lembut dan penuh kasih membuat Ardi yakin bahwa ia sudah mengambil keputusan terbaik. Hari-hari setelah menikah, Ardi mulai membantu warga desa, ikut ke sawah, ke ladang, bahkan belajar menganyam bambu. Tapi satu hal selalu mengganggunya. Setiap kali ia mencoba keluar desa, jalan seolah memutar kembali, berakhir lagi di gapura kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Asmara." Suatu sore ia memberanikan diri bertanya pada Sekar, "Kenapa aku tak bisa keluar dari desa ini? Jalannya selalu kembali ke sini." Sekar menatapnya lama lalu tersenyum samar. "Mungkin memang takdirmu di sini, bersamaku." Jawaban itu manis namun menyimpan rahasia. Beberapa minggu kemudian Ardi terbangun tengah malam.
Ia mendengar suara tangisan perempuan dari arah hutan. Dengan langkah pelan ia keluar. Bulan tertutup awan, suasana begitu dingin. Tangisan itu semakin jelas hingga ia melihat sosok putih berdiri di bawah pohon besar. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Ardi tertegun, napasnya percekat. Itu bukan manusia, itu kuntilanak. Sosok itu menoleh, wajah pucat penuh darah tampak di balik rambutnya. Ardi hampir berteriak, tapi sosok itu menghilang dalam sekejap. Dengan tubuh gemetar, Ardi kembali ke rumah dan mendapati Sekar sudah duduk di beranda dengan senyum tenang. "Kau tak seharusnya keluar malam-malam, Di," ucapnya lembut. Ardi menelan ludah, matanya melebar, karena ia melihat darah segar menetes di sudut bibir Sekar. Sejak malam itu Ardi tak bisa tenang. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Sekar jarang terlihat di siang hari. Makanan yang dimasaknya kadang terasa aneh. Dan ia pernah mendengar suara bayi menangis di dalam rumah padahal mereka belum punya anak. Akhirnya Ardi memberanikan diri bertanya langsung, "Sekar, siapa kau sebenarnya?" Sekar lama terdiam lalu menunduk. "Kau sudah melihatnya bukan?" Jantung Ardi berdetak kencang. "Kau kuntilanak itu?" Sekar menatapnya dengan mata berkaca. "Aku bukan sekedar itu, Di. Aku terikat dengan desa ini. Desa Asmara tak pernah benar-benar ada di dunia manusia. Semua yang kau lihat hanyalah bayangan. Kau sudah masuk ke dunia kami, dan kini kau tak bisa keluar." Ardi mundur dengan tubuh gemetar. "Apa maksudmu?" Sekar mendekat dengan suara parau. "Kau suamiku sekarang. Kau milikku. Selamanya." Ardi terdiam dalam ketakutan, menyadari bahwa ia terperangkap dalam desa yang tak pernah ada. Menikah dengan perempuan yang ternyata bukan manusia. Bayangan masa depan bahagia berubah menjadi jerat kegelapan. Namun dalam hatinya masih ada secercah harapan untuk bisa melarikan diri. Meski ia tahu harga yang harus dibayar mungkin adalah nyawanya sendiri. Ardi tidak bisa tidur malam itu. Tatapan Sekar terus membayanginya. Senyumnya lembut namun sudut bibirnya berlumuran darah. Kata-katanya jelas, desa Asmara tak pernah ada di dunia manusia. Keesokan harinya Ardi mencoba mencari tahu. Ia berjalan mengelilingi desa lebih jauh. Ia menyapa warga, mencoba bercakap dengan mereka. Anehnya semua orang tersenyum sama persis, seolah wajah mereka hanya topeng dengan pola yang serupa. Ketika Ardi menanyakan arah keluar, jawaban mereka selalu sama. "Jalan keluar sudah ada, tinggal ikuti saja. Tapi kenapa kau mau pergi? Bukankah di sini sudah bahagia?" Ardi merinding. Ia mulai yakin semua orang di desa itu bukan manusia. Mungkin roh, mungkin ilusi, mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah kebingungan, ia bertemu dengan seorang kakek tua duduk di bawah pohon besar dekat pemakaman. Berbeda dengan warga lain, kakek itu keriput alami, matanya tidak kosong, dan tatapannya penuh rasa iba. "Anak muda," kata kakek itu pelan, "kau bukan yang pertama datang kemari. Desa ini adalah desa terkutuk. Dahulu kala semua penduduknya mati dalam tragedi. Mereka terbakar hidup-hidup saat wabah melanda. Lalu roh mereka terperangkap, menciptakan dunia semu. Dan gadis yang kau nikahi itu, ia pengikat kutukan." Ardi tercekak. "Sekar." Kakek itu mengangguk. "Ia meninggal dengan cara paling mengenaskan. Saat hamil ia dibakar bersama rumahnya. Ia meninggal sambil merintih meminta pertolongan. Sejak saat itu, arwahnya berubah menjadi kuntilanak penunggu desa. Ia selalu mencari suami dari dunia manusia, agar kutukan desa ini terus hidup. Jika tidak, desa akan lenyap. Kau hanyalah korban berikutnya." Ardi merasa bulu kubuknya berdiri. Malam itu Ardi memutuskan melarikan diri. Ia menunggu Sekar tertidur, lalu berlari melewati hutan, menyusuri jalan sejauh mungkin. Napasnya memburu, langkahnya terburu. Setelah hampir 1 jam, ia melihat cahaya lampu jalan. Hatinya berdebar, mungkin ia berhasil. Namun saat menoleh ke arah papan jalan, tubuhnya lemas. Tulisan itu sama, "Selamat datang di desa Asmara." Ia kembali ke titik semula. Ardi jatuh duduk, wajahnya pucat. Dari balik kegelapan ia mendengar suara tawa perempuan melengking panjang. Sekar muncul melayang dengan rambut terurai berantakan. Matanya merah menyala. "Kau tak bisa pergi, Di." Suaranya berubah parau. "Kau milikku, milik desa ini." Ardi lari lagi. Kali ini masuk ke dalam rumah kosong. Napasnya terengah. Di dalam rumah itu ia melihat cermin besar berdebu. Saat menatap cermin, ia terlonjak karena yang terlihat bukan wajahnya, melainkan wajah pucat dengan mata hitam pekat.
Ardi jerit, lalu cermin itu pecah sendiri. Sekar masuk, tubuhnya melayang, wajahnya sekarang setengah manusia, setengah hantu. Kau akan tetap di sini bersamaku. Ardi sadar ia tidak bisa lari, ia harus melawan. Ia teringat pesan kakek tua di pemakaman, yang berbisik sebelum menghilang, satu-satunya jalan membebaskan diri adalah memutus ikatan pernikahan, tapi itu berarti kau harus menghadapi Sekar dalam wujudnya aslinya. Dengan sisa keberanian, Ardi berdiri menatap Sekar. Kalau kau mencintaiku, lepaskan aku. Sekar menatapnya, matanya berkaca, seolah masih ada sisi manusia dalam dirinya. Namun lalu wajahnya berubah bengis. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah menghilangkan semuanya. Aku tidak akan kehilangan suami yang baru kudapat. Ardi menggenggam pecahan kaca dari cermin. Kalau begitu, aku akan melawan. Sekar jerit, suara melengking memecah malam. Angin kencang berputar, rumah bergetar. Ardi berlari menusukkan pecahan kaca ke dada Sekar. Sosok itu jerit, tubuhnya berasap, wajahnya berganti-ganti antara cantik dan menyeramkan. Namun sebelum lenyap, Sekar menatap Ardi dengan air mata. Kau akan menyesal, Di. Tanpa aku, kau tak bisa keluar. Tubuhnya hancur menjadi asap hitam, lalu menghilang. Pagi menjelang, Ardi terbangun di tepi jalan aspal. Tubuhnya penuh luka. Tidak ada lagi desa asmara.